Sebuah mobil minibus terbakar sesaat setelah mengisi bahan bakar di sebuah SPBU yang berada di Luwiliang, Bogor. Diduga kebakaran berasal dari percikan api di dalam mesin sesaat setelah mobil mengisi BBM dan melaju keluar SPBU. Beruntung pengemudi dan seorang penumpangnya yang menyadari mobilnya terbakar langsung keluar dan meminta pertolongan warga sekitar. Api sempat sulit dipadamkan karena bahan bakar yang terus keluar dari tangki BBM. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan 3 jam kemudian. Setelah bahan bakar keluar dari area SPBU, baru terjadi kebakaran. Sementara sama kru dari SPBU dan masyarakat, mobil dibantu diarahkan ke tempat yang aman di luar jalur utama kendaraan yang Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini kasus kebakaran mobil tersebut ditangani Polsek Luwiliang. Sementara karena syok, sopir dan seorang penumpang dibawa ke RSUD Luwiliang, Bogor. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Minibus yang terbakar usai mengisi BBM di Bogor, Jawa Barat menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Komisi Pemberantasan Korupsi menjaring Hakim Agung dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di Jakarta dan Semarang. Selain Hakim Agung, Komisi Anti Rasuah juga menangkap sejumlah pihak terkait kasus suap perkara di Mahkamah Agung. Saya Aprilia Putri, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, sebuah gudang minyak di Jalan TPA, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Warga panik begitu terdengar suara ledakan yang bersumber dari beberapa mobil tangki minyak. Mina, inilah di tengah jalan, dolam remit wo. Tolong bantuannya wo. Badan bakaran di simpang. Inilah video amatir milik warga saat merekam gudang minyak yang terbakar di Jalan TPA Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Kepulan asap hitam tebal dan api membubung tinggi menimbulkan kepanikan warga. Kebakaran gedung minyak ini mengeluarkan suara ledakan yang bersumber dari beberapa mobil tangki minyak. Warga di sekitar lokasi berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri dan barang berharga mereka. Aliran minyak yang mengalir menyebabkan ruko milik warga turut terbakar. Gudang minyak ini disebut milik salah satu perusahaan swasta milik seorang warga bernama Safar. Api dapat dipadamkan 1,5 jam kemudian setelah puluhan mobil pemadam kebakaran Kota Palembang diterjunkan ke lokasi. Hasil identifikasi terakhir tidak ada korban, dia hanya kerusakan barang jadi beberapa rumah. Nanti kita akan identifikasi lagi, kita lihat perkembangannya, lihat situasi, kita akan lakukan olah TKP. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran termasuk memeriksa izin kepemilikan gudang BBM. Atas peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM berlangsung ricuh di depan gedung DPRD Jawa Barat. Petugas terpaksa menembak gas air mata untuk memukul mundur massa. Aksi ratusan massa dari elemen mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Jawa Barat pada Kamis sore berlangsung ricuh. Kericuan berawal saat massa kecewa karena tuntutan tidak ditanggapi oleh anggota dewan. Massa yang mengamuk sempat melemparkan batu dan botol ke arah petugas yang berada di lokasi. Akibat peristiwa ini, petugas pun terpaksa memukul mundur massa dengan menembakkan gas air mata. Upaya petugas pun berhasil membuat massa berlarian dan akhirnya membubarkan diri. Pemirsa, sebuah minibus menabrak angkutan kota di Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya 3 orang meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka. Kecelakaan maut di Jalan Era Kosasi, Kota Sukabumi, Jawa Barat terekam CCTV. Minibus yang melaju kencang menabrak angkutan kota jurusan Pasar Pelita, Sukaraja. Usai menghantam angkot, minibus kemudian menabrak warung di depannya. Akibatnya, 3 orang meninggal dunia, yaitu sopir angkot, seorang penumpang, dan seorang pedagang makanan. Sementara 3 korban lainnya luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Ada suara cuk sina dari sana teh mobil
Silver lari kenceng dari arah kota, ada angkot lewat, kena saking kerasnya kebalik sampai nembus di sini, supirnya langsung mental keluar. Kendaraan angkutan kota jurusan Sukaraja terpental ke samping kanan jalan apabila dilihat dari arah laju kendaraan angkutan umum tersebut, sehingga mengenai atau menabrak pedagang cakwe yang sementara berjualan di bahu jalan sebelah kanan arah laju dari angkot tersebut. Kemudian dari minibus Mitsubishi Expander tersebut menabrak ke warung atau toko Hendra, dan pada saat itu pemilik warung tersebut kebetulan ada di depan sehingga tertabrak oleh kendaraan minibus Expander tersebut. Sopir minibus berinisial S sudah diamankan oleh petugas. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari kedua arah sempat tersendat. Pemirsa, pasca demo ribuan pendukung Gubernur Papua Lukas NMB, warga Papua bersama TNI Polri menggelar acara bakar batu. Kegiatan ini digelar untuk menjaga perdamaian di tanah Papua. Bakar batu yang juga dikenal sebagai Barapen digelar hari ini di komplek warga Pegunungan Tengah Papua di AB Pura, Kota Jayapura. Kegiatan bakar batu dilakukan untuk merajut perdamaian di Papua, khususnya pasca demo penetapan Gubernur Lukas NMB sebagai tersangka gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ratusan masyarakat Papua yang didominasi warga Pegunungan Tengah Papua hadir dan memasak bersama-sama. Masakan ini pun dinikmati oleh seluruh warga yang datang. Kegiatan ini sebagai cerminan bahwa masyarakat Papua itu satu dan tidak boleh terpecah belah. Semuanya itu adalah nilai-nilai yang harus dikembangkan di tanah Papua ini. Ya. Walaupun kita berbeda pandangan, berbeda pendapat, tapi kalau kita semua laksanakan dengan hal-hal yang baik kemarin, kita akan tercipta kedamaian di Papua ini. Soal persoalan-persoalan itu nanti biarlah yang berkepentingan atau pihak-pihak yang berwajiblah yang akan menyelesaikannya. Tapi rakyat. Sebelumnya masa dengan peralatan perang tradisional bersiaga penuh menjaga Lukas NMB dari tangkapan KPK. Mereka bahkan memilih tetap bertahan menjaga Lukas NMB untuk tetap berada di kediaman pribadinya. Polisi kemudian menghimbau ribuan masyarakat kembali ke rumah masing-masing karena dikhawatirkan akan mengganggu ketertiban masyarakat. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, ribuan personil TNI Polri bersiaga dan patroli rutin di Kota Jayapura. Pemirsa, puluhan warga Papua yang mengatasnamakan Front Rakyat dan IMAPA Jakarta menggelar aksi di gedung KPK Jakarta Selatan. Pendemo meminta KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Gubernur Papua Lukas NMB. Kita sudah tahu bahwa KPK melanggar kalimat konstitusi. Memang kalau KPK Puluhan massa dari Front Rakyat dan IMAPA Jakarta menuntut agar KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Gubernur Papua Lukas NMB. Massa juga meminta lembaga anti rasuah untuk berhenti melakukan kriminalisasi terhadap Lukas NMB. Sebelumnya KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Ya, pemirsa, KPK memanggil kembali Lukas NMB untuk diperiksa sebagai tersangka korupsi. Sementara kuasa hukum Lukas NMB menyatakan kliennya sakit dan tidak bisa bepergian. Gubernur Papua Lukas NMB masih bertahan di rumah pribadi yang dijaga pendukungnya setelah ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh KPK. KPK telah melayangkan surat panggilan kedua kepada Lukas NMB agar hadir dalam pemeriksaan pada 26 September 2022 untuk diperiksa sebagai tersangka. Pemanggilan sebagai tersangka ini akan dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dan tentu kami berharap tersangka dan penasihat hukumnya
dapat hadir memenuhi panggilan tersebut karena disitulah kesempatan tersangka dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan apa yang ia ketahuinya terkait dengan perkara ini. Kami pastikan seluruh proses penyidikan ini telah memenuhi prosedur hukum, termasuk tentu kami perhatikan hak-hak dari tersangka. Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 5 September dan dipanggil pada 7 September, namun tidak hadir. Menurut kuasa hukumnya, NMB masih sakit sehingga tak bisa memenuhi panggilan KPK. Beliau, Pak Lukas NMB itu sudah stroke yang kedua kali. Kemudian sekarang kan dia lagi melakukan perawatan di rumahnya karena sudah waktu harus perawatan setiap 6 bulan itu di Singapura. Beliau diizinkan, memang kalau dilihat dari fisiknya kakinya sudah bengkak, juga tekanan darah tinggi sampai dengan 180. Semalam itu saya ketemu di rumahnya. Beliau tidak bisa berbicara karena masih minum obat penurunan darah tinggi dan beliau beristirahat. Di sisi lain, menanggapi namanya disebut-sebut oleh kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB terkait video yang beredar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dirinya tidak ada kaitannya dengan upaya penanganan perkara tertentu yang ditangani KPK. Dan saya disampaikan, itu murni kemarin sudah press release jelas dari Menko Polhukam, KPK dan PPATK. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada saya sebenarnya berhubungan sangat baik dengan yang bersangkutan, sahabat saya lama. Tapi kan kalau ada masalah hukum saya nggak bisa ikut campur. Saya sampaikan kepada yang kepada yang bertanya, pada kami, bahwa itu murni dari temuan sistem perbankan. Sistem perbankan itu kami udah ngecek juga ke PPATK, yaitu adanya di dalam rekening yang bersangkutan atau putranya juga adanya uang yang tidak sesuai dengan profil, dan ini tentu akan mengalert sistem perbankan, dilaporkan pasti ke PPATK. Dan PPATK melakukan pendalaman. Dari pendalaman itu yang cukup lama mereka lakukan, mereka kemudian menyerahkannya kepada KPK ketika melihat ada dugaan tindak pidana di situ. Nah, kemudian berproseslah itu. Nah, kalau seandainya itu dianggap ada, saya sampaikan kepada kontak personnya beliau, saya kenal baik. Kalau seandainya itu adalah ada peran daripada Kemendagri, peran Kemendagrinya di mana gitu. Selanjutnya, PPATK menyatakan Lukas NMB tak hanya diduga menerima gratifikasi 1 miliar rupiah, aliran uang Lukas NMB juga berupa jam tangan senilai 550 juta rupiah. Jumlah rekening yang diblokir 71 miliar rupiah. Bahkan yang mengejutkan adalah Lukas NMB diduga melakukan setoran tunai ke meja judi kasino sebesar 560 miliar rupiah. KPK kini telah mengantongi identitas pihak di Singapura yang diduga terkait rekening judi milik Lukas NMB. Selanjutnya, pemanggilan ulang Lukas NMB ke gedung KPK dijadwalkan pekan depan. Ya, terbakar cemburu seorang wanita menganiaya mahasiswi yang ternyata penumpang suaminya yang merupakan pengemudi ojek online. Kami kembali usai jeda berikut ini.